jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Paskah dan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa melewati fase-fase atau hari-hari sampai saat ini, merayakan kembali Paskah dan kebangkitan Kristus di tahun 2023. Dan kita berharap sebagai seorang hamba Tuhan, saya berdoa supaya kita bisa bukan hanya sampai pada perayaan-perayaan Paskah dan kebangkitan Kristus, tetapi kita bisa mengalami secara rohani pengalaman kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Karena peristiwa-peristiwa ini terkadang dilukiskan. Contoh ketika orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana mereka diliputi dan melewati Kolsom, keluar dari laut Kolsom diumpamakan seperti kayak baptisan air. Bagaimana Mesir tenggelam, hidup lama kita. Dan ketika Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, ilustrasi tentang baptisan air juga disampaikan di sana. Bagaimana kita yang dibaptis itu adalah mengambil peristiwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dan kita sedang terus belajar bagaimana gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kristus dengan segala kemuliaannya ada di dalam gereja, ada di dalam rumahnya. Gereja bukan hanya bicara acara ibadah, gereja bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi saya percaya gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Kristus adalah gereja yang sama punya nilai-nilai dengan Allah itu sendiri. Karena itu kalau kita misalnya mengambil contoh tentang kemah sembayang yang dibangun pada zaman Musa, kita melihat bagaimana ketika Tuhan dengan kemuliaannya memenuhi kemah suci. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Kalau misalnya kita hadir bersama-sama pada peristiwa itu, kita akan melihat kemah, tempat ya, di mana ada ruang maha suci, ada ruang suci, ada halaman. Dan kalau kita lihat kemah ini dibuat sedemikian rupa, Tuhan mengatur sedemikian rupa lewat Musa. Kalau saudara lihat di pasal 39 ayat 32, demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Kalau kita lihat Bapak, itulah yang bagaimana pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Mereka melakukan tepat ya, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Jadi kemah sembayang ya, tempat di mana Allah menginginkan tempat itu, seperti yang sudah kita pelajari, Allah menginginkan tempat di mana dia bisa tinggal dan hadir. Dan kemah sembayang sebagai perwujudannya. Dan ketika semua dilakukan pas, Bapak Ibu tahu, disitulah kemuliaan Tuhan di ayat 34 pasal 40 ini. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sampai-sampai Musa tidak bisa hadir memasuki ya kemah pertemuan itu. Kenapa? Ada awan kemuliaan Tuhan begitu luar biasa memenuhi kemah suci. Sudah bisa bayangin ya, kalau Tuhan hadir dengan kemuliaannya di dalam gerejanya,
Kristus ada di tengah-tengah gerejanya dengan segala kemuliaannya. Saya percaya bahwa kemah sembayang dibandingkan dengan gereja, ya, bangunan yang dibangun bukan dengan tangan manusia, tapi dibangun dengan tangan Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Karena itu dia berkata, rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan bangun. Yang dimaksud ialah tubuhnya sendiri. Dan kalau kita melihat ada awan kemuliaan yang begitu luar biasa, dan awan kemuliaan Tuhan inilah yang akhirnya memimpin orang Israel. Ketika mereka melihat awan itu berhenti, maka mereka berhenti. Ketika mereka melihat awan kemuliaan itu naik ke atas, mereka harus siap-siap dan mulai bergerak. Mereka dipimpin dengan kemuliaan Allah. Siang bagaikan awan kemuliaan itu bagaikan awan-awan yang meneduhi mereka. Dan pada malam hari, kemuliaan Allah itu bagaikan api menerangi padang gurun yang begitu gelap. Begitu luar biasanya. Saudara bisa bayangkan, imajinasikan bagaimana kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Saya percaya tubuh Kristus, gereja, jauh melebihi kemah sembayang ini. Karena Tuhan sendiri yang membangun. Persoalannya kenapa ini bisa terjadi adalah karena mereka mulai membangun tepat seperti yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Persoalannya sekarang, gereja Tuhan, umat Tuhan, apakah kita terbangun menjadi tempat kediaman Allah? Dan apakah prinsip-prinsip gereja, apakah ukuran-ukurannya sesuai dengan Tuhan mau? Kalau hari ini kita lihat, gereja sepertinya kalah dengan dunia. Gereja sepertinya tidak memiliki otoritas. Gereja sepertinya harus dikasihani oleh dunia ini, oleh pemerintah. Kita tidak lagi melihat kemuliaan Allah yang begitu besar dan dahsyat. Karena itu saya coba cari dalam kamus apa terjemahan daripada kata kemuliaan. Dia menggunakan kata honor, sebuah penghormatan, penghargaan. Kemuliaan itu bicara nama baik, kebesaran, kemegahan, keindahan, kemuliaan, keagungan, semarak, kesemarakan, ya, sebuah martabat, kehormatan, ya, kemuliaan, gengsi, marwah, pangkat yang tinggi. Bapak Ibu bisa lihat, bisa bayangkan ketika ada kemuliaan yang punya pengertian adalah ada penghormatan, sebuah wibawa yang besar dan luar biasa. Betapa rindunya, ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan melihat bagaimana gereja Kristus, gereja Tuhan, umat Tuhan yang adalah bait Allah, rumah Allah, dipenuhi dengan segala kemuliaan Allah. Tidak heran kalau Paulus berkata, bagaimana ketika kita bisa mengenal rahasia panggilan Tuhan, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa mulianya kemuliaan yang harusnya diterima di dalam gereja Tuhan ketika kita percaya, ketika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip gereja, rumah Tuhan yang Tuhan mau bangun. Betapa dahsyatnya. Coba saya baca kembali dari Efesus pasal 1 ayat 18. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung. Ketika mata hati kita terang, supaya kita bisa mengerti harapan apa, Tuhan mau bangun gereja seperti apa. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar ibadah-ibadah, tapi kita tidak lagi melihat kemuliaan Allah. Di mana kemuliaan itu pernah kita lihat di kemah sembahyang sampai Musa tidak sanggup dan tidak bisa berhadapan dengan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Kejadiannya sama ketika Soleman mau mentabiskan bait Allah, itu imam-imam tiarap. Mereka lihat ada wibawa Tuhan, mereka takut, mereka tengkurap, tiarap, gak bisa berbuat apa-apa. Bayangin kalau itu terjadi di gereja Tuhan modern hari ini, di gereja Tuhan hari ini. Saudara, karena itu iblis mengerti bagaimana dia coba membuat gereja boleh ada, tapi tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Karena itu Anda perlu belajar, kita semua perlu jadi jemaat Tuhan
Ya, gereja hancur rusak bukan hanya karena pendeta, tapi karena jemaat tidak memahami. Makanya kita hati-hati karena ada jemaat palsu, jemaat iblis, saudara palsu. Bukankah Alkitab berkata bahwa antikris itu rohnya akan keluar, sudah keluar kemana-mana, dan antikris itu antek-anteknya keluar dari antara kamu. Kenapa? Karena kita menjadikan gereja bukan lagi gereja Tuhan, tapi seperti kayak Babel. Dan Paulus berkata, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kaya kemuliaan. Saudara lihat, kalau kita emas, kita nggak perlu emas lagi karena kita sudah adalah emas. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, bukan hanya sekedar perayaan kebangkitan, tapi kita mengalami ya bagaimana dahsyat hebat bagi yang percaya, dan itu dikerjakannya dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Betapa dahsyatnya Bapak Ibu, betapa luar biasanya kemuliaan Tuhan, gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Karena itu saya berdoa, biar kiranya Tuhan membuka mata hati kita, sehingga kita hari-hari ini bergairah, bukan sekedar saja jadi anggota jemaat. Kita bergairah, kita mau menuju kemana. Kita harus dibangun sungguh-sungguh menjadi gereja jemaat yang dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita akan mulai belajar hari-hari ke depan bagaimana gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Lawat kami, kami rindu Tuhan. Kami berdoa biar kami bisa menjawab kerinduan hatimu, sehingga kau bisa meletakkan kepalamu di tubuhmu yang sedang terus Tuhan pulihkan. Diberkatilah umatmu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.